iman lamun dihajakeun dihajakeun bolotok sampai menimbulkan syahwat, sampai ngajak nafsu baru, nah itu ya puncak maka kuburan alhamdulillah mana Alhamdulillah. dan terpikirkan di antara apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tiga ningali hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara dohirna kubalama alam dunia cakrawala perbintangan falakian berdiri dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala bintang jauh di sana ketika terang benderang menghiasi angkasa ya. Kemudian di pasir ayat dalam bulan nah, kita fungsinya kurang di pasir ini sangkan bersyukur saat itu hebat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka yakin lebih hebat kekuasaan kita tertambahkan. Oke jelas karena diciptakan kami ningali ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatul mukammal muatin Al-Quran jelas awas Al-Quran bisa diawas lantaran ditinggali gitu kan. Wayana ditinggali kurang biasa ucapkan awasan Fatihah ya. Biasa memahami rangkaian ilmu tajwid mana telah dibaca panjang, mana pondok, mana syarat ilmu, mana ibadah Muhammad. Ya, jelas merupakan sabaran tosna udang dipasian panon bisa ningali terang-terang otomatis dikenaliti ilmu Gusti Allah mudah digawe kurang sadaya ada yang oke diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala panon dikenganteun urang dikenganteun urang dina menuju kehidupan kebutuhan dunia kebutuhan akhirat urang digawe otomatis kalau panon itu bisa diganti yang terlepas maka terangkan diwasihan ibarat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika namun bilang dengan sana famili keluarga tetangga bahwa itu bisa ningali sakit masa korban dirawas kurang biji mangsa kapunya misalnya Masya Allah ternyata nikmatnya panon luar biasa. Tadi antaranya di pasien panon bikin ngajukan kurang bikin ngajuan ilmu syar'i ilmu syara membedah dengan paham lalu begitu digunakan peraturan termasuk makhluk dengan amanah tadi kakolong goyatan kolong ayana panon ayana jauh titipan panon jeung tinggalna ternyata saparan terusna bisa ningali dikeun maksiat ka Gusti Allah takdir dan mudah jadi kurang sadaya. Kemudian kurang sadaya nabi telah diawas disebut jihad nyata sahaja mina disebut jihad
tulisan, ya, pano. Kemudian orang dipasihan tandingan. Amal rukun parwadana, maka ketika orang dipasihan tandingan sareng rukuna, sareng fungsi naik sepil, bahwa orang ditugaskan kedatangan sakana eta tandingan. Antas biha ila bidah. Namun perlu dijaga kurang, olah sampai taringan kurang bikin merasakan kenikmatan akibat kita mendengar untuk mendengarkan perkara-perkara bid'ah. Dari bukan. Orang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yakin karena masyarakat Islam. Maka mau tidak mau dalam kehidupan itu banyak sekali pendengaran sebenarnya layak dan tinggi. Padahal disebabkan ketika talian-talian kurang bisa nikmat mendengarkan pabedaan, musik-musik berbudaya bid'ah, dongeng amburadul, iya teh nguping nak kurang aja kita jadi sabab suka lantaran ayat talingan bisa nguping ternyata nguping perkara-perkara bid'ah itu pun diklaim atau digorong atau puncaknya akuran berarti percaya saya Islam. Rasa pantas naungan terang di antara fungsi taringan. Ternyata taringan yang dipastikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bisa mendengar, kemudian kita biasa mendengarkan maksiat, biasa mendengarkan adegan-adegan sapa bodos, ajaran agama orang, kemudian bisa merasuk akibat adanya pendengaran. Bentruk di hati orang, keyakinan berkejadian jengwito atau jeng pelanggaran hukum agama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ia taringan bakal menuju kekurangan istri jika Allah naudzubillah. Terus kemana yang apa tadi? Ada sekedar terdengar. Ada yang mendengarkan, ya beda. Mendengarkan secara tidak sengaja. Kalau kita mendengarkan, setelah terdengar kemudian kurang sengaja mendengarkan, tidak mendengarkan. Membuat alhamdulillah buat sudah. Saraja, secara sensus menuduh Muslim. Cuma sensusnya doang, tapi dengan kenyataan kalau ayat tayangan di luar tayangan ajaran Islam, wah itu di gereja ada itu alhamdulillah itu memang banget. Jadi kalau cara panggilan yang mana nenek moyang orang istilahnya ayah bahasa halusnya udah ada cara dari sembilan ya kemudian dibarangnya diralinan gitu ya anggota badan di beda kalau macam buat bahasa cabang-cabang anggota kuasa dengan kecuali ini nama kecuali pendengaran dengan ada mana dengan artinya pada secara enak nih tahu cerita secara Syria bareng itu merupakan hiji nasihat makan bersama masuk resep cok ulah aleka ulahnya cabang itu nama aleka nyapa mingkeun ningali barang kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebabnya jadi di antara itu. Jadi ketika udah dipasihan dulu telinga ini untuk
juga jauh itu kemacanan jauh ini kagak jalan bukan banyak ini tentunya berarti kan baca tadi itu amanat dia ketika merengos ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun merupakan ciri dan kebetulan ya puncak daripada puncak daripada namun puncak kufur meleset jadi api tidak litasma biha kalam Allah wa sunnah Rasul. Harus hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmatul auliya yang hukum disampaikan kepada kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawassala bil istifadatil ilmi biha ila kulli muqim. Jadi digunakan sebagai wasilah istifadatil ilmi halaman kaidah ini. Nah, sederhana. Mudah-mudahan hadirna Tuhan sadayana di setiap waktu majelis ilmu, termasuk minimal termasuk ngatur kewajiban dipasti hati telinga. Sekali-kali kita mungkin bahasan tentang ilmu, tentang keilmuan. Alhamdulillah. Riwayat majelis ilmu dibuka di masjid dia saat kita membuka sarana aturan dikenal syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pasien telinga tentara ayat telinga atas kebebasan mungkin maka pengawasan sakit bagi tanah upadilan tapi datangnya nama obat bilangnya nafsu kadorong asalnya tempat sering kurang masih di kapan ya saya berarti ketika dikurangi Allah Subhanahu wa Ta'ala maka bagi kita yang kasih pendengaran normal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mari sebagai bentuk amanat karena wawasina Gusti Allah pamaringan Gusti Allah ayo paling sering juga aja ngupingkeun hukum Allah Subhanahu wa ila sawayna biha ila sa'ila syai'in ila makarihi so maka alaika wa qala ma kana sabab fauzika ketika kurang biasa ngatur karena fungsinya taringan kurang maka jadi sabab kamu yang kapasitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya ketika telinga kurang terdirect wasilah asal kemudian sama
dipastikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala fungsi utama bikin seger pikirkan Gusti Allah. Wakila wata kita jen kanggo ngaos Quran. Waktu sidabihi khalqallahi ta'ala ila qaliqi wa tuhir ma fi dohirika fi hajati tika watunya jeung ayana lesan dipasikeun nyaeta sarana pikeun menyampaikan apa yang ada dalam benak pikiran urang kakanca pikeun ngajak taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayana nya kamunya sosok pribadi pada biasana papanggil itu jika yang paling dia dengan yo alhamdulillah mudah-mudahan salah syukuran Allah Subhanahu wa ta'ala wayana pemikiran rasa kecocokan menyampaikan wayana lesan biasanya yo mudah-mudahan jadi sarana kita mengungsi lesan alatan taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyampaikan di urusan agama, urusan dunia, lesan di sana memang sebagai tugas utama. Diwati kumpul sampai pelajaran. Sekarang sedang terangkan. Seperti fungsi talingan, fungsi panon, begitupun fungsi lesan, lamun diamalkan digunakan, dikenyarios, dikenyampaikan kalam cariosan menterifikasi doa Allah Subhanahu wa ta'ala fakon kafarta nikmatan yang termasuk sepuluh karena nikmatan Gusti Allah. Jadi hadirin awasan Quran, hadirin sholawat, mau doasan sanitaan manusia, mendewakan kakek kasar sama, dapat tahunan dipandang kita
itu lebih hebat daripada takdirna ada mulai saat akibat salah ngomong lebih nyeri daripada akses sebenarnya. Karena salah memfungsikan lesan. Jadi jangan sampai lesan kita jadi alat mengantarkan kita akan curang, akan nista, akan berkebunan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasatara alaihi bil uwaka kata yakuba di qarin jahannam. Wa fil khabari inna rajula yatakallamu bi kalimatin yadhakuka biha ashabu wa yahdi biha bi qarin jahannam. Jangan diceritakan dina hijati disebutkan di zaman nanti layar takalam di kalimatin nyari sekalapan kalimat tak aku pak itu yang seringkan bapak kurang itu ngecek mulai ngabuli buasan difungsikan bila ngabuli Anjana bayawi dia Bikrofi jahannam. Itu jadi sabab Anjurukun Anjurumuskan dirinya karena malaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab kumahan salah makin ada besar. Walau ya annahu kutila syahid. Jadi diceritakan dalam Quran dibayarkan gara-gara mati syahid dipahami orang sadayana orang yang mati syahid baisal jazat bil jannah. Tidak ada ganjaran orang mati syahid kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kejadian seseorang mati syahid. Allah yang ramai mengklaim si agama pada mau dia syahid. Jamaah beragam itu mau syahid jelas kamu dosa jadi penghuni surga. Maka Rasul sehingga kekela orang yang menjadi ahli surga adalah Faqala Qail Anakullahu bilajana. Pasti enak anjir nabi mati syahid dan penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Rasul, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrika la'annal kalama yatakallamu fi ismi ma la ya'ni. Terkadang jamaah kesana dan mati syahid kalau nasok seneng dongeng ada kepada itu dan dongeng itu ada manfaat si horeng gitu ya tiket surga bagi seorang syahid ketika sebelumnya lisannya tegak lurus, lesannya tegak lurus, ya. Senang ngomong, senang ngaduan, jamaah, senang ngomong, kayak di handle surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab cuma salah ucapan lesan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kesalahan lesan tidak bisa bertambah dengan saya. Cara simpulannya kayak ini. Wa ma yudrika la'ala kalama yatakallamu fi ma la ya'ni daya manfaat. Wa yaqulu fi ma la yudri. Pada bisa digunakan dengan sekarang bisa kurang bersama lihat dengan 8 perkara kurang apa 8 perkara berbeda kurang ketika pakai naon 8 perkara tanggal besar kurang mulai jadi cukang lantaran kurang matang mau manggil nelahan Allah
negara bilkar ini aja. Jaga lesan kalawan kagawean bohong, sanajan carita bohong teh pakai guyonan. Ulah biasa campur jeung babaturan malah dikasih kadang sempal guyon jeung carita palsu. Nah, kita terus bertolak-tolak kan di ajaran Islam itu bohong mungkin sekema dongeng palsu ya bohong teh akan walau aku di sana kan bil kadib haturan sanaja kita kuyon wayah buka kenal sabab lampuran biasa berkuyon dengan kebohongan lama-lama kalau sudah menjadi kebiasaan bohong asli pun terjadi dan biasanya jadi cerita palsu akhirnya otak menjadi capetan ya, otaknya cerdas gampang yang bohong asli. Nah dan jitiwal kalimu dikumahatil kabair bisa-bisa jadi sabab punya dosa gede akibat kurang salah dengan kebiasaan biasa keguyonan. Kita udah biasa ngerasa bapak punya buat ngerasa ini dominan palsu dan kita ini ajaran Islam lagi budaya juga biasa penyimpangan Cina cerita kita ya mana yuk mudah-mudahan wayang mendewasakan orang ketika kita mau berbicara untuk teori naosul wakil komlaan kawan pikir sebelum kita berbicara ketika mana naon gunana domengan kurang naon manfaatna naon mafsadatna lamun gede mafsadatna dari maksiat domengan kurang dan walau mengarati guna pembunuhan. Nah jadi bisa tadi salah dongeng jadi apa itu dosa gede, apa itu dosa gede. Kalau fitnah contohnya juga fitnah, kalau fitnah apa itu sebab fitnah, nah itu lebih dosa fitnah melebihi pembunuhan. Nah, usaha lesan, usaha dongeng, nah, bisa jadi kapai, usaha dongeng bisa jadi dongeng itu muncul nah sebab tidak salah lesan bicara sehingga menimbulkan pembunuhan. Nah, jadi negara muslim murah kayu rasadayana karena iman lesan lalu cara lesan digunakan tapi kita Allah subhanahu wa ta'ala atau karena terbiasa ngawas Quran atau ngawas pikir-pikir Allah subhanahu wa ta'ala jadinya habis tawakku saya berapa pikir Allah subhanahu wa ta'ala jadi merupakan ciri-ciri jadi ahlu dan awakenan man akhro kalamilah ilaha illallah saya zaman orang ahli pembicaraan itu kalaman kalimah wa ibadah ilaha illallah jaga bakal dari ahli saudara Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berarti hasil daripada lesan. Hanya orang biasa ngerel pengiroy karena diri orang pribadi masing-masing. Lamun orang manggil karewas kita lejogna urang naon anu muncul dongengan urang. Nah, berarti akan geus nu antara kalam geus kasetir ku hate. Tah, ieu hal urang sadiosan urang geus kasetir ku hate urang. Ketika orang misalnya kita lejog kumaha dongengna, kumaha caritana. Nah, orang bisa naksir. Masih luas kayaknya kalau kurang ibarat nama mereka luas di depan orang jangan-jangan nanti bisa nyawa malaikat gitu ya.
bisa terjawab mereka tariknya manggil kali wasle munculnya dominan jadi kurang sebenarnya bisa ngedeteksi karena diri seorang ketika orang manggil kali was naon cerita ataupun suara muncul di lesan orang ya. Bangun lesan orang masih barang dari dan astagfirullah subhanallah la ilaha illallah Allah Akbar cantik itu munculnya hanya terpilih rasanya bahwa dikir harus santai mengikat pasti subhanallah astagfirullah jadi kalau menjawab kamu insya Allah kalau orang masih mau bahasan baru katanya hati kurang encan nyaut dia karena hati itu antara hati kejelasan encan sapa gawean gitu jadi ini kan jadi jamin Rasul saya zaman akhir dongeng anak dipastikan kekuatan dipastikan sanggup mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dakwah jana masing lampu waktu dosa disebutkan dakwah jana bukan bebas daripada pintu-pintu pertanyaan tapi ke nungaran-ngaran ibaratna dosa kudu dilebur sanajan dina neraka akhirat dina akhir kotinet jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala jeung jarami lamun geus gabung sing surga mah dikawarkeun beda lamun neraka mah dikonkeun aya mungkin dikawarkeun dina neraka mah itu tapi bagi orang muslim yang disolat darahnya iman sama yang aya sakabul keimanan Allah Subhanahu wa ta'ala yakin hiji mangsa bakal jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala jadi cara bedog teh apa bahan bedog bersih nutai tiang sanajan dibeuleuh-beuleuh lila-lila manus digembleng muncul wisina hati ngali wajah jadi bedog itu sebab kuat pan eta jadi ayat inti besinya ayat wajah jadi orang ibaratnya gitu ayat wajah ya didom orang muslim mana orang bisa ngabangkeun ka sapapada teu bisa mencara Gusti Allah ulah ngapir-ngapirkeun batu intinya kejam larang-larang perkara iman sinarangan teu sanajan belum amal mungkin dalam lubuk hati mereka itu ada keimanan ya. Nah, mana orang teu boga hak ngapir-ngapirkeun ieu mah teu boga hak istilahna memandang takhir memandang hina terhadap seseorang lain jadi kemudiannya mungkin dibalik itu kan orang terus di pasina ya contoh dalam waktu orang mau beragam itu beda agama imam sawayana tumpul wayana sadar wayana kepalingan hidayah masyaallah ngeluh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu kan itu terjadi dalam kehidupan kita karena orang mencak itu siran justru terbuka hak ngambil kancah terbuka hak ngambil di sini dalam artian tadi dalam artian jelas orang sadayana di mana ayat titik keimanan ya ngagaduhan syahadat gitu ya ngagaduhan syahadat jaga kita barang-barang syahadat terkadang disepakati karena amal atau keacangan itu kan rahasia ilahi itu mana perlu bisa kurang sadaya yang disyukuri ayatnya indremna hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala cara mensyukuri nanya kedah di rumah tadi di rumah lesan banyak diajak di kerupuk eling ka Gusti Allah panon diajak eling ka Allah Subhanahu wa ta'ala ningali kemawahan keindahan kembalikan semuanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala talingan diajak ke Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar keindahan aneka macam ya
sesuaraan di alam dunia oceh na burung alutna hayang pelung. Nah, kurang kembali ke sang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kuasa atas segala. Insya Allah kita disebut talinya jajakan ibadah. Begitu pun tadi kita balik pasihan lisan, ya, setidak-tidaknya kuaya nama majelis kia, kurang majelis ilmu lisan kurang biasa. Kangge nyarios, kangge pikiran ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngabuktoskeun urang tanda syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ke aya lisan. Lamun ngapayangkeun tadi pengibaratan orang mati syahid, ternyata ganjarannya tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ganjaran surga itu kahendel akibat si syahid tidak bisa menjaga lesan kita. Pertama lesan dina kabohongan sanajan bohong tadi pakai keguyonan ngarah dipikasih ngarah jensis ngarah batu resep batu seri batu rame, ternyata dugikeun ke urang suatu kebohongan. Oh, jaga, karena apa imbasnya kalau biasa kita keguyonan, ya. Kebiasaan kaulinan perkara bohong nanti akan menjadi kebiasaan itu bohong. Nah, jadi ya tadi termasuk wastiqarika li sahibika fastik babahika lima jaa bihi wa kadzalika fa'al bi jami'i uyuni nafsika. Nah, jeung urang nyieun kabohongan atau selain daripada nyieun kabohongan dengan lisan urang bisa ngahina makhlukna Gusti Allah. Teu ingat gitunya. Karena zaman ngagaduhan cacat ataupun ngagaduhan kakurangan kurang disengsirikeun. Nah, pada hakikatnya itu mentertawakan sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat dadanya rumah saurang lebih sempurna. Nah, itu sifat setan. Nah, sifat anania itu sifat setan. Nah, ketika sifat anania digunakan ke makhluk, ya soya tahu cilakan banget kecil. Fala tarqabina dzalika asali hulful fi wa'di fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa ta'ibihi bal yambaghi ayyakuna insanuka ila nas. Nu kadua lesan pikeun sulaya, punya janji sulaya. Nah, punya janji sulaya. Tidak kuat, kadang-kadang disejam, ditunggu-tunggu sulaya. Nah, asal munculna sulaya, janji Nabi nanti lesan, kenyataan sulaya. Mana? Urang pikeun nyelametkeun diri tina hal ieu, urang dibejaan ku hukumna Gusti Allah. Dan surat Al-Kahfi dalam Al-Quran, "Falatakul inni fa'ilun dzalika ghadan." Jika kamu berjanji, janganlah kamu berkata saya sanggup besok. Itu digawe dirinya, insyaallah. Nah, walakin insya Allah. Sampaikan janji kau dengan kata insya Allah. Kita manusia cuma merencanakan, ketentuan ada di kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hanya merencanakan besok kan anu, tapi Allah menentukan lain. Boro-boro manut karena pangajak batu sorangan ngilu tiur, atau pasti serek ngabelaan pangab itu sorangan. Nah, mana pikir nyelamatkan lesan, ya, dina sulaya janji. Ketika kita berjanji, sampaikan insya Allah.
tapi ku hebat-hebat nah zaman mereka insya Allah itu sama SMA iya lesan dia jadi teh percaya karena janji nu make insya Allah teh geus asana mah janji kaulinan gitu karena mau harus gitu kan padahal itu janji seorang yang beriman itu harus dikauli insya Allah. Kita mempunyai rencana, pada hakikatnya rencana kita serahkan kepada Allah. Kalau kita apa yang kita rencanakan kalau dapat izin dari Allah maka terjadi, kalau tidak ya tidak terjadi. Itu di antaranya. Masih sampai ya. Pada yang bagiannya kuna ihsan ka illa nas fi'lan bila qawli fa in taratta ila wadi fa iyyaka an tahlifa ila li ajli. Ketika ulang berjanji nyata ulah sampai suraya janji kecuali dalam posisi benar-benar apes gitu ya, hanya kapasan dalam arti benar-benar darurat gitu kan. Ulang berjanji insya Allah benar-benar darurat ya itu kenyataan baru itu terjadi. Daruratin sebab darurat. Fa inna dzalika min amaratin nifaqin. Fa huwa isi ahla bi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasu man kunna fihi bahwa munafiqun. Tilu perkara sahaja nu aya dina jero tilu perkara eta maka cek Rasul mangrupakeun golongan jalmi munafik. Nah, saeta wa in shoma wa sholat. Sanajan jalma eta dalam biasa puasa, biasa ngalaksanakeun sholat, nah, tapi kena kutilu perkara, nah, intinya, nah. Man ida nukahiji jalmi ida haddasa kadaba lamun ngomong sok bohong. Wa ida wa'ada kholafa ketika punya janji sulaya. Wa ida tumina khona ketika dipercaya dia meleset janji. Nah, lamun urang termasuk boga pagawean tilu perkara kasebut. Nah, ieu termasuk sasu man kuna bihi fahuwa munafiqun. Sini jadi cara munafiknya saya perkara di antara ia hasil nudi tilu perkara ia nudi pegawai sesuai makuresan. Nah, lamun nyarios aya bohongan, bohong, aya bohongan, aya bohongan lah. Wa idza wa'ada khalafa janji palsu, dipercaya meleset. Nah, iya. Jadi iya respon secara politik iya pegawai lesan biasa berjanji pegawai lesan. Nah, percaya tadi nah, push gitunya. Nah, tunggu orang bahasa Jawa pasti gitunya. Nah, push dipercaya meleset. Diperjanjinya palsu, naudzubillah. Salasu ribatu fahfat. Nukatilu nyaeta riba. Tadi dua perkara nukahiji di sana bohong, ya bohong. Nukahiji bohong. Anu kadua sulaya, ya nukatilu sulaya janji, nukadua sulaya janji, nukatilu gibah. Ibah teh ngadongengkeun batur termasuk dalam ayeuna mah termasuknya ngabuli ya masuk riba.
Fahmad lisanaka anha, maka beraksa diri kurang lesan kurang tina ghibah. Wal ghibah asyadu min salasina zaniyah. Masya Allah. Nungaran ghibah itu lebih hebat dosana ghibah asadu min salasina daripada 30 kali berzina. Zina itu hebat ya kan? Zina itu selama dosa hebat, ternyata jeung ghibah masih kayak dosa ghibah itunya ghibah. Zina bil islami wadalika rabbi khabar wadalika itu diceritakan dina khabar hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amana ghibah ay artina ghibah ayat kuro ayatna nyaritakeun saha insanan manusia bima yakrahu nu dipikakeun law sami aku lamun dikupingkeun kudu dicarioskeun. Nah, jadi definisi ghibah teh naon si ghibah? Urang ngadongengkeun kanca sek lamun tah dongengan eta kakupingeun kudu didongengkeun jamana teh nu didongeng teu ngeunaheun ieu teu beneran terus sabeunyi. Nah, jadi urusan air, urusan sanes. Orangnya mintakeun batu, ngadongeng batu, sementara dongengan eta lamun di kuping, lamun terdengar ku jinisna pasti jamana itu panggil. Eta disebut definisi ghibah. Jadi yang area biasanya ngomong kita. Orang biasa supaya lain ghibahnya gimana ghibah ieu lain ghibah ieu suki Pak. Berarti terang karena dosa ghibah tapi teu kuat nahan nafsu pikeun ghibah. Wa innakum mughlabun ngalahkeun zalimun tu zalim wa in kunta sanajan maneh posisina bener tapi nyarioskeun posisi bener nyarioskeun batur nu pikahandeun pikadirian batur gitu nya. Nah, di cara bahasa umum tadi naon teh termasuk ngabuli lah, ngabuli teh ngaranyangan batur Pak. Apa-apa dan contoh apa-apa kalau tentang istilahnya skema kumaha kanggo ataupun ini beda timbul penilaian gini itu orang mau atau gitu kan. Nah itu gimana wa'iyaka ghibata orang muro bina bahwa ayyukahima maksuda min ghairi tasrihin fayaqulu aslahallahu faqad sa'ani wa mani wa ajab. Jadi si nama singkat nama ayo orang reksa ayana nikmat lesan orang bisa nyarita gitu nya. Ulah sampai lesan orang pakai adu-adu, pakai misu-misu, ya pakai ngadu domba, pakai ngagibah gitu. Luasna pakai ngabohong, ieu teh ngabahanya berat termasuk urang goya dalam kufron banget nakasasar ciri daripada orang geus termasuk masuk karena gelombang kufur salah-salah lamun geus jadi penghuni kufur jadi karena melesetnya jadi kafir naudzubillah. Pakos segala ini mudah-mudahan buayana ia disikatan mudah merupakan season alatan bila sekian suatu saat ditemukan kembali Allah Subhanahu wa
Taala kita majelis al-sami kita bahas hukum Allah Subhanahu wa taala bukan anak Rasulullah nama bicara Rasulullah sanes dua secara pribadi berarti pribadi tersebut kalau wanginya intinya wanginya ini wajah orang awas dia kita wanginya itu pribadi mengenai masyarakat bukan orang kubur hanya orang sasaran menuju jalan ketika itu Allah Subhanahu wa taala bukan akhirna bukan batina. Sementara itu saat itu mungkin kabupaten Rasulullah pada wilayah kita sama enggak tidak sadar dari sementara di Sumatera wabillahi taufiq. Luar biasa Pak. Ayat malaman Pak. Ayat malaman. Sering. Sebenarnya semua ngomong jangan apa Pak. Bila ada perasaan. Tadi kalau terus dititipkan sampai Tadi tadi sampai Bismillahirrahmanirrahim. Bukan disebut pengeling-eling kalau pengeling-eling anu kahiji jadi kan menjadi kata dusta gitu ya. Dusta kan kadang-kadang tadi nunggu Ustaz disampaikan ku hayang-hayangna mata kesel ka baru gitu. Eta lebih ka nyelikeun kabohongan dina caritana gitu. Nyata sering menghadapi Ustaz gitu. Ternyata jadi pengeling kayak orang sadayana. Yang orang sadayana sebenarnya ketika orang berucap teh dipilih-pilih ulah sampai ayat dustana gitu. Nah, terus anu kedua tadi soalnya kana janji. Nah, ya kan soalnya kana janji gitu. Kadang-kadang ya tamat tuh lagi, jangan tuh lagi. Nah, apakah asup karena kalau kita misalkan kayak orang di komunikasi di bagian gitu, padahal tadi misalkan PHS ya orang mengelimkan namanya mobil Fortuner kan tanggal 30 Februari itu kita usah berapa gitu. Nah, apakah itu asup karena kalau kita gitu atau apa gitu. Terus keduanya kaitan tadi kan mengkaitkan gibah gitu. Gibah tadi kan bahwasanya bukan lebih akan cerita sama dengan 30 kali sih gitu. Nah, aina harus masuk pernah kada aku semua sampai sekarang cerita ada haram mayat saudara sangat. Iya. Nah, terkait gibah apakah ayat gibah ada di mana atau nabi dan saya yang bagaimana maksudnya itu pertanyaan kedua. Insyaallah iman sifatnya insyaallah adapun biasa orang ada yang saling janji kata janji palsu itu kalau kita sikapi tadi dahulu Rasulullah SAW ketika biasa pulang ke beliau nuri sabab janji palsu itu kenapa tidak boleh ataupun keguyonan dengan kebohongan itu tidak boleh. Kenapa? Sebab biasa terjadinya para besar itu daripada yang kecil gitu ya. Biasa bohong terkadang nanti jadi kebohongan asli gitu loh. Itu kebiasaan. Jadi mulai ayat contoh lah cakap oleh kaulina gitu. Akar daripada maksiat pesan itu tidak kaulina. Jadi kebiasaan. Contohnya ini kalau dilihat daripada tatanan syariat Islam kebohongan itu bukan sesuatu yang sepele ternyata. Nah, contoh apapun itu bentuk kebohongan ya
terfokus pada akhirnya kebohongan yang kecil itu akan memunculkan kebohongan yang besar. Gitu. Jadi lamun biasa orang dari guyon, suatu saat bisa juga ngomongnya okenan. Nah, tapi kuhebatna syariat Islam dalam ajaran orang ayat istilahna ijma, kemudian kias. Ada kalanya bohong yang memang harus, bohong yang wajib itu ada, gitu ya. Contoh, kurang menutupan kanca di ujung tombak, di ujung pedang, di payahan, kurang dibunyikan, bohong semacam dia. Ya, ini ternyata ya bohong juga. Jadi pada awal asal bohong itu tidak boleh. Terkadang bohong bisa menjadi wajib, bisa menjadi wenang, gitu, bisa jawab, bisa jadi boleh itu bohong ketika untuk menyelamatkan insan manusia, alingan zaman soleh, zaman berfitnah, karena fitnah kurang dibunyikan, bohong itu ternyata di sana wajib. Jadi kembali ke pertanyaan, ini nama tonga biasakan keguyonan dengan kebohongan. Karena apa? Sanajan keguyonan itu merupakan akar daripada bohong yang asli. Gitu. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Gibah ya. Gibah itu memang dalam hadis yang lain bahkan lebih hebat dosanya gibah daripada memakan dagingnya. Jadi kesejajaran dengan memakan daging temannya sendiri, jika memakan daging daging baturan sorangan. Sedangkan kurang ningali Sumanto memakan daging jamal dipijit ke bina-bina sampai negara pun koplak pesan buka hukumnya, gitu kan. Berarti itu sangat hebat gitu. Makanya menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, yaitu gibah. Ada main batu dulu di mana di dongeng teh tersebut gitu, tersebut di dongeng gitu. Jadi selamanya yang disebut gibah ketika orang ya tadi bernilai gibah, ketika orang yang dibicarakan tidak suka, itulah nilainya gibah. Tapi ketika suka mendongeng kenyataan kenyamanan bunga, ya itu bukan gibah nilainya. Jangan kalau bernilai gibah kapanpun ya dosa. Jika bernilai gibah ketika orang yang dibicarakan sebenarnya kalau dia mendengar tidak suka, kayak mana? Nah, berarti ya bahaya kalau nggak kepingin jangan. Jadi ini nama bikin nyelamatkan diri orang ya, jaga tina kebohongan, jaga tina gibah, gitu mungkin bisa. Ataupun benar alhamdulillah memasukkan dan kembali tetap tersebut itu namanya menjadi bangsa yang berdoa sesama. Mudah-mudahan sadayana kesana famili terutama anak cucu urang sadayana sahabat kerabat keluarga kaum urang sadayana terus tidak kaum solihah kaum taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum iman kepada Subhanahu wa taala, sebab orang takos saya sangat kabita karena janjinya Allah Subhanahu wa taala, lau amanah ahlul qura la fatahna barokatan minas sama. Iya mengucapkan jatuh semangat di majelis ulang pantang mundur sampai benar-benar kaum urang, negara urang, desa urang dinilai Allah Subhanahu wa taala jadi daerah desa tempat yang dijamin iman anu aya pamisina. Dan terus janjina Allah la fatahna barokatan minas sama. Nah, engkau darinya kan majelis itu jadi ulah FSPR istilah mudah-mudahan jadi bapak ada pada mudah-mudahan saya nantos berapa segera merencanakan keinginan sebelum orangnya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Islam, para anak putus, anak famili, saudara kaum desa, dusun ataupun negara bersadayana dicantumkan penduduk anu dibikari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Arabiyil muqad wa tanqalil qura wa bil hawaij wa tanqalil qawai wa sulqawat wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وإها والله بالأعلى والسبعين والله سبحانه وعلى وسلم وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واصل بالرزاق والحسن بالأعمال وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ثبت إيماننا وإسلامنا وإحساننا إيمانا كاملا وإسلاما كاملا وإحسانا كاملا حتى اليقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدنا آخر كلامنا وأنفسنا في الدنيا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.